yang tidak serius dengan kehidupan mereka. Yang berikutnya, hanyut di bawah arus ini dapat digambarkan ataupun dapat diilustrasikan seperti makanan yang kita makan. Pada mulanya itu sangat sedap ataupun sangat enak, tetapi kalau kita tidak berhati-hati pada waktu kita memakan makanan tersebut, ada kemungkinan kita akan tercekik dan kita akan mati. Saya bagi gambaran seperti waktu kita makan dan ada ikan masin di sana, ada lada lagi, ada limau lagi, sehingga kita betul-betul berselera untuk makan, sehingga kita makan dengan terburu-buru dan pada mulanya kita merasakan sangat sedap, tetapi akhirnya apabila kita cepat-cepat makan, terburu-buru untuk makan, tulang yang ada di dalam makanan itu pun kita akan makan, dan akhirnya itu menyebabkan kita menjadi sakit dan boleh membawa kematian kalau kita tidak berhati-hati. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Pada mulanya itu semuanya kelihatan baik dan kita merasakan semua perkara itu baik dan tidak ada bahaya apa-apa yang kita lihat. Tetapi apabila hubungan kita dengan Tuhan itu sudah rusak dan akhirnya kita akan binasa dan menjauh daripada kasih Tuhan yang menghidupkan kita di surga nanti. Nah, apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu saya lakukan supaya saya dapat melawan arus dunia? Apa yang perlu saya buat untuk melawan arus dunia yang jahat ini? Yang pertama, kita dapat melihat hal itu di dalam 1 Yohanes. Mari kita melihat sama-sama di dalam 1 Yohanes pasal 2. Pasal 2 ayat yang ke-15. Apa yang harus saya lakukan? 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap. Perhatikan baik-baik di sana. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia yang ada sekarang ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa?
Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Nah, di dalam pembacaan kita memiliki kesempatan yang baik. Marilah kita saling mendorong, saling menguatkan, dan marilah kita saling merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah, lupakanlah kekerasan hati itu. Janganlah kita seperti orang-orang yang dibinasakan oleh Allah sendiri pada waktu Musa memimpin umat Israel keluar dari padang gurun. Dan hanya sebahagian daripada mereka yang sampai ke tanah perjanjian. Generasi-generasi yang masih muda di antara mereka lah yang sampai ke tanah perjanjian ataupun tanah Kanaan. Generasi-generasi yang sebelumnya yang keras hati dan melawan perintah Musa dan tidak percaya bahwa Allah itu ada dan bersama-sama dengan umat Israel memimpin mereka memberontak kepada Tuhan, itu binasa dan mereka tidak melihat tanah perjanjian. Janganlah kita seperti itu. Marilah kita berharap kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang sudah lama tidak sempat ataupun tidak bersekutu bersama-sama beribadah dengan kita di gereja. Tetapi saya mengingatkan pada hari ini, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman, tetapi biarlah suara Tuhan yang ada di hatimu yang membawa engkau datang kepada Tuhan, datang untuk bersekutu bersama-sama. Biarlah itu terus menerus engkau rasakan dan biarlah engkau taat kepada kehendak Tuhan. Maka Anda sendirilah yang akan merasakan ataupun sukacita berkat tempat perhentian, yaitu di surga nanti apabila engkau tetap setia di hadapan Tuhan. Pada waktu kita semakin dekat kepada Tuhan, mungkin ada banyak cabaran-cabaran di sekeliling kita yang kita dengar, tetapi abaikan semuanya itu dan biarlah matamu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau diberikan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Mungkin gempa bumi yang lebih buruk, mungkin bencana yang lebih buruk, mungkin wabak penyakit yang lebih buruk terjadi. Maka tidak ada kesempatan kita sudah untuk bertobat dan datang kepada Tuhan. Sayangnya waktu ini kalau kita sia-siakan dan kita tidak pedulikan suara hati Tuhan yang memanggil kita untuk datang kepadanya. Bagaimana dengan kehidupanmu? Apakah engkau meresponi pada hari ini? Jika engkau mendengar firman Tuhan ataupun suara hati Tuhan pada hari ini, apakah engkau meresponi untuk mau tetap setia dan kembali kepada Tuhan? Iya. Terimalah Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu dan gunalah kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan.
baik di dalam doa Anda secara pribadi, di dalam persekutuan bersama-sama, dan dimanapun Anda berada. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, mintalah pimpinan kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus akan menolongmu dimanapun engkau berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Semua yang sakit disembuhkan, semua yang lemah dikuatkan, semua yang sedih dihiburkan, dan yang masih ragu-ragu diyakinkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan, kekerasan hati mereka, oleh sikap suam-suam mereka untuk datang kepada Tuhan, dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, mereka dilepaskan di belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan mereka. Itu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kehidupan mereka, dan kehidupan mereka diubahkan menjadi hidup yang baru. Biarlah hidupmu diubah oleh Tuhan Yesus, dan berilah ruangnya di dalam hatimu, dan terimalah segala firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.